Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali untuk beribadah pada hari ini. Puji Tuhan pula memberikan cuaca yang cerah. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian pembukaan kita dari PKJ 219, Di Saat Ini Ku Angkat Tembang.
ibadah ini kita buka di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Bawalah berjaan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. bersatu di dalam doa. Tak putus-putusnya puji-pujian syukur kami dendangkan di hadapan-Mu ya Tuhan, karena hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang layak menerima puji-pujian umat-Mu. Karena Engkau terlalu baik, karena Engkau luar biasa, tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, bahkan ketika kami jatuh atau menyimpang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk campur tangan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari, hingga pada saat ini kami diberi kesempatan untuk beribadah. Berkati umat-Mu Tuhan dimanapun mereka beribadah. Berkati pelayan-Mu Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini boleh bersuka cita, bersorak-sorai, membawa berkat-Mu yang siap kami bagikan kepada orang lain. Beracaralah ya Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus kami beribadah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus, mari kita membuka nats pembimbing kita yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. 3, 2, 1. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Mari kita angkat pujian sukacita atas firman Tuhan yang membimbing kita untuk hidup bersatu dan sehati sepikir dalam pujian Satukanlah Hati Kami, digabung dengan Hari Ini Kurasa Bahagia. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
Bapak Ibu yang terkasih, kita bersuka cita karena Tuhan telah satukan kita dalam kasih Kristus. Oleh sebab itu, mari kita dasari hubungan kita satu sama lain dalam kasih Kristus itu dengan membaca hukum kasih dari Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Kita baca bersama-sama. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. 3, 2, 1. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Puji Tuhan. Sebagai orang yang berdosa, kita tidak pernah sempurna untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Beberapa kali kita tersandung, kita dipulihkan lagi. Itulah manusia berdosa. Puji syukur kepada Tuhan, kita selalu dapat penyertaan Tuhan untuk dimampukan melakukan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian pengampunan dosa ini dengan mengangkat hati kita mohon ampun pada Tuhan. Lagu penyesalan bersamamu Bapa.
kita akan membawakan doa pengampunan dosa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, Allah kami, sumber sukacita kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk. Ketika kita sudah diampuni dosa kita, ketika kita sudah dilayakkan kembali, mari kita meminta petunjuk hidup baru dan berita anugerah sebagai dasar kehidupan kita. Dari Yosua 1 ayat 7 sampai yang ke-9. Yosua, kita baca bersama-sama. Oke, saya akan bacakan Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan. Mari kita mengaku iman rasuli kita bersama orang di segala abad. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama sebagai orang percaya mengaku iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kini saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita menyiapkan tanah hati kita untuk ditabur dengan firman Tuhan. Kita angkat pujian lagu Ku Rindu Sabdamu.
bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpuji-pujilah namamu yang Tuhan Yesus, yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kami sungguh bersyukur buat karyamu yang terbesar dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk datang memuji menyembah-Mu. Saat ini Tuhan, kami lebih lagi memberikan hati dan telinga kami untuk ditaburi oleh firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan bersihkan hati pikiran kami, layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan biarlah kami menangkap isi hati Tuhan, dan kami berjalan sesuai dengan firman-Mu Bapa. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu pada saat ini Bapa, dalam segala keterbatasan, Engkau Tuhan sendiri yang memperlengkapi dengan kuasa Roh-Mu, dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan, dengan hikmat yang berasal dari-Mu ya Tuhan. Biarlah apapun yang disampaikan, semuanya itu sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Segala kuasa kegelapan, roh kejahatan yang ingin mengacau balaukan pikiran kami di saat mendengarkan firman, segala roh kebencian, iri hati, apapun itu Tuhan, hamba tolak di dalam nama Tuhan Yesus, dan hanya mengizinkan kuasa Tuhan berkuasa di dalam ruangan ini, dan kami dapat memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya mengucapkan terima kasih untuk pengurus POK GPM yang sudah mengundang saya, memberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini, terlebih khusus jemaat di tempat ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Katarina, asalnya NTT. Sungguh sangat jauh dan tidak secara kebetulan saya ada di sini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama bekerja sama dalam membacakan ayat firman Tuhan ini. Saya akan membacakan ayat yang ke-29 dan Bapak Ibu saudara-saudara membacakan ayat 30 dan selanjutnya. Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30. Ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Firman Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu saudara-saudara untuk duduk kembali. Yang berbahagia adalah saya dan Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir di tempat ini, yang mendengarkan firman Tuhan, yang mendengarkan rahasia-rahasia kerajaan surga. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudara hadir di tempat ini adalah waktu yang terbaik, waktu yang tepat, mengambil waktu yang tepat daripada hari Minggu harus jalan-jalan dulu baru utamakan Tuhan. Ya, ada seorang gadis beberapa bulan yang lalu datang kepada saya menceritakan sesuatu masalahnya yang membuat dia tidak mungkin untuk dia selesaikan. Lalu dia ceritakan setelah sebulan, mungkin saya lupa follow dia dan pikiranku berarti sudah aman. Nah, beberapa kemudian lagi datang, lalu hanya memberikan solusi bahwa memang sebagai pelayan rohani ditekankan adalah andalkan Tuhan. Hari pertama masih bisa untuk bangun saat teduh bersama dengan Tuhan, mesbah doa. Pagi-pagi WA saya kling,
Saya sudah tadi bangun pagi, bangun mesbah doa. Puji Tuhan, semangat pasti bisa lewati. Besoknya lagi masuk WA, saya sudah tidak sanggup lagi. Bagaimana caranya? Gak kuat lagi, pokoknya gak kuat lagi. Kalau udah pokoknya berarti titiknya udah sampai di situ. Lalu saya, apa yang harus saya katakan? Saya tetap mengatakan andalkan Tuhan. Lalu apa yang harus kita berikan kepada Dia supaya bisa kuat? Secara manusia memang masalah itu sulit untuk kita lewati. Ya, tema pada pagi hari ini saya memberikan tema miliki kekuatan dari Tuhan. Ya. Tadi ada pujian kekuatan dari hidupku. Ada yang saya lihat di susunannya, ya. Miliki kekuatan dari Tuhan. Seperti seorang gadis tadi. Seorang anak gadis rasanya dia gak mampu, gak kuat. Mungkin merasa pikirannya dia mentok. Tetapi kalau lihat dari sisinya Tuhan masih ada jalan. Amin. Amin dong, ya. Kita belajar saat ini pembacaan firman Tuhan, belajar dari kehidupan bangsa Israel, bagaimana mereka ada di dalam pembuangan selama 70 tahun. Gak main-main. Namanya pembuangan berbicara tentang kesengsaraan, berbicara tentang penderitaan selama 70 tahun. Mungkin saya lihat tadi seorang anak gadis, dia ngalamin masalah hanya cuma sebulan, belum sampai setahun. Tetapi bagaimana dengan bangsa Israel mengalami penderitaan di dalam pembuangan selama 70 tahun. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara ada pada saat itu, mampukah kita lewati 70 tahun itu dalam kesengsaraan? Itulah sebabnya maka tema pada saat ini adalah miliki kekuatan dari Tuhan meskipun ada di dalam penderitaan. Kita biasa saya mengingatkan, menuabatkan kepada bangsa yang ada di dalam pembuangan bahwa kekuatan itu dari Tuhan diberikan kepada orang yang lelah dan ditujukan kepada bangsa yang ada dalam pembuangan. Ya. Meyakinkan kepada bangsa yang ada dalam kesengsaraan itu bahwa pertolonganmu hanyalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kalau sudah berbicara tentang menciptakan langit dan bumi, siapa penguasanya? Apalagi kita yang punya masalah. Mungkin kita merasa hanya masalah cuma sehari langsung menyerah, tidak lihat di sisinya Tuhan. Hanya yang kita fokuskan adalah persoalan kita yang kita alami dan kita mentok di situ. Kita orang Kristen tidak diajarkan untuk tidak berjuang. Makanya Rasul Petrus mengatakan perjuangan kita di dalam dunia ini, kita berjuang untuk memperoleh hidup yang kerjakan itu keselamatan. Orang percaya mengalami penderitaan, tapi penderitaan itu adalah proses untuk murni hidup kita, sama dengan kehidupan bangsa Israel. Apakah Tuhan tidak mampu tolong mereka? Mampu sebenarnya, tapi Tuhan sengaja mereka taruh di dalam pembuangan itu supaya tujuannya andalkan Tuhan. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir di tempat ini masalah cuma sehari langsung menyerah, Tuhan punya tujuan. Mungkin saat ini kurang mengandalkan Tuhan. Mungkin saat ini menomorduakan Tuhan. Mungkin saat ini kita lebih fokus dengan pekerjaan kita dan tidak diutamakan Tuhan. Bangsa Israel seperti itu yang mereka alami. Banyak hal yang mereka ditolong sama Tuhan. Dalam perjalanan selama 40 tahun mereka ditolong sama Tuhan. Mereka dikeluarkan dari tanah Mesir tempat perbudakan. Lalu mereka tetap bersungut-sungut sama Tuhan. Berapa kali kita ditolong sama Tuhan ketika masalah satu saja bersungut-sungut sama Tuhan. Hanya masalah jemaat antara jemaat, pelayan antara pelayan, antara suami dan istri, anak dan orang tua, lingkungan.
pekerjaan, lalu kita bilang nggak kuat lagi. Satu hal yang diajarkan oleh firman Tuhan pada saat ini, bahwa kekuatan itu tidak ada, kekuatan Tuhan tidak ada dalam kita, maka itulah yang membuat kita lelah. Sehingga firman Tuhan, Dia memberikan kekuatan yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, di saat mengalami kesengsaraan itu, ketika kita berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan hanya Engkau saja tempat Kau serahkan masalahku. Disitulah Tuhan bekerja, memberikan kekuatan. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, kalau kerja pasti lelah ya. Lelah, kerja aja lelah, apalagi mikirin masalah. Yuk, kalau dimikirin lelah, capek ya. Tetapi apa kata firman Tuhan pada saat ini? Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah. Kekuatan Tuhan sendiri. Agak susah kalau kita tidak ada kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Agak susah kita jalani kehidupan kita. Ya. Itulah sebabnya kita harus memiliki kekuatan dari Tuhan, supaya di saat kita ada di dalam keterpurukan, ada di dalam kesengsaraan, kita tetap kuat. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak mengalami masalah, karena memang kita masih tinggal di dunia. Yang gak ada masalah itu di surga, karena yang di surga hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, yang memperbaiki diri kita di saat kita di dalam dunia ini. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat kita saat ini sangat lelah? Saya nggak tahu. Mungkin Pak Oslan punya masalah, karena yang saya kenal ya Pak Oslan ya, dan yang ada beberapa ya. Nggak tahu, saya nggak tahu, tetapi Tuhan tahu. Dan saat ini mengingatkan. Tuhan mengingatkan kepada masalah apa? Pergumulan apa? Apakah itu tentang keluarga? Apakah itu tentang anak sekolah? Tentang ekonomi, pekerjaan? Atau yang lain? Atau anak-anak muda? Tentang pasangan hidup? Saya nggak tahu apa masalah. Tapi Tuhan tahu. Saya bilang bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk melewati masalah itu. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Itulah sebabnya maka kita mengandalkan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan memberi kekuatan. Bukan hanya Dia memberi kekuatan untuk melewati, tetapi Dia juga menambah semangat, yang bagian B, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Diberikan, udah berikan kekuatan, menambah lagi semangat yang tiada berdaya. Itulah sebabnya kita belajar dari sejarah bangsa Israel bahwa memang kita ini tidak bisa terlepas dari Tuhan, harus bisa mengandalkan Tuhan. Bangsa Israel dijanjikan tanah Kanaan, bisa saja satu bulan udah nyampe di ke tanah Kanaan. Kenapa Tuhan memberi mereka proses, harus keliling, dan mereka harus kembali buang ke tanah Babel? Kenapa? Ada maksud dan tujuan Tuhan, supaya mereka itu mendapatkan tanah Kanaan, karena tanah Kanaan bukan tanah yang sembarangan, penuh dengan susu dan madu. Tidak sembarang untuk ditempati, harus memang orang-orang yang berjuang, yang murni di sana. Tanpa perjuangan itu tidak akan dapati. Seperti kita, orang-orang percaya saat ini, kita memang sudah percaya Yesus bahwa memberikan jaminan untuk masuk surga, tetapi tidak terlepas dengan proses, tidak terlepas dengan tantangan. Ya. Tuhan memberi kekuatan, walaupun ngalamin masalah, walaupun penderitaan itu sungguh sakit sekali. Saya udah nggak kuat lagi, udah menyerah. Saya melakukan segala sesuatu, memberikan persembahan, perpuluhan, sudah melayani, tapi kenapa saya harus dapat ngalamin pasal? Justru itu sedang diuji. Ya,
Justru itu kita sedang diuji. Tujuannya Tuhan adalah murni di hadapan Tuhan. Ya. Kita perhatikan ayat yang 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Di sini diumpamakan raja wali. Kenapa orang percaya? Kenapa bangsa Israel saat itu diumpamakan dengan raja wali? Di dalam penelitian saya tentang burung raja wali adalah, saya lihat meneliti, memang saya belum pernah lihat juga burung raja wali, tetapi cukup lihat dengan ada data-data. Saya lihat burung raja wali, dia memiliki kekuatan sayap ya, yang sungguh kuat. Ketika dia menghadapi badai, di saat terbang ke awan, burung raja wali itu selalu di atas badai. Ini badai dan burung raja wali selalu di atas. Kekuatan kita sebagai orang percaya, kita nggak punya sayap mungkin ya, nggak sama dengan mungkin burung raja wali, tetapi kita diberi kekuatan dan menambah semangat di dalam kehidupan kita yang berasal dari Tuhan, sehingga ada badai yang menimpa kita, kita selalu di atas badai, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Harus amin. Kita harus yakin sama firman Tuhan bahwa iya benar, Tuhanlah yang memberikan kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Orang muda, kenapa orang muda? Seharusnya orang muda dia masih fresh. Kalau dalam perusahaan ditanyain, pasti ditanyain salah satu kriteria umur ya. Saya juga nggak terlalu tahu tentang perusahaan. Salah satu umur berapa? Mungkin kalau sudah umur 40 udah banyak pertimbangan. Kalau masih umur 22, kalau baru lulusan, ya berarti masih fresh, kekuatannya dia masih kuat. Nah, kalau di dalam pembacaan kita pada saat ini, kenapa harus orang-orang muda menjadi lelah dan lesu? Seharusnya anak muda itu kuat, harus masih memiliki kekuatan dibanding dengan orang tua ya, dibanding dengan yang sudah lansia. Tetapi diajarkan oleh firman Tuhan pada saat ini bahwa melebihi anak muda, karena ada kekuatan Tuhan. Meskipun sudah lansia, meskipun sudah umur 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, 100 tahun, tetapi kalau ada kekuatan Tuhan di dalam diri kita, itulah yang membuat semangat. Semangat dalam apa? Semangat ibadah, semangat memuji Tuhan, semangat merenungkan firman Tuhan. Ya, itulah yang membuat kuat. Tetapi kalau walaupun anak muda nggak punya kekuatan Tuhan di dalam diri, nggak punya pegangan hidup, maka gampang lelah, gampang jatuh tersandung, karena kekuatan Tuhan itu nggak ada. Sangat penting bagi kita, kehidupan orang percaya, orang-orang Kristen, memiliki kekuatan dari Tuhan, the power of God. Ya, sangat penting kita memiliki kekuatan dari Tuhan. Ya, bagaimana kita supaya kita tuh kekuatan Tuhan ada dalam diri kita? Melalui doa. Bangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, bukan hanya saja di hari Minggu kita ibadah, tetapi di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, bangun mesbah doa bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya juga kita ikut persekutuan-persekutuan. Tujuannya di sana saling menasihati, saling membangun, saling mengingatkan, saling mengarahkan. Tekun merenungkan firman Tuhan.
Di Yosua 1 ayat 8, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Bukan berarti renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, baca firman Tuhan itu 24 jam, bukan. Tetapi apa yang didengar saat ini, itulah yang menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Ya. Gak ada yang lain, kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Menghadapi persoalan kehidupan, gak bisa kita lewati tanpa Tuhan. Walaupun kita punya segalanya harta duniawi, tetapi kalau gak ada kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam diri kita, percuma. Ya. Adakah orang mati bawa hartanya? Gak ada. Palingan dipakein, kalau orang Kristen pakein jas. Paling jas harga berapa? Bawa mobil? Enggak. Bawa uang? Enggak. Gak ada. Itulah ditekankan pada saat ini. Kekuatan Tuhan itulah yang membuat kita kuat untuk lewati semuanya. Orang yang ada di dalam kesengsaraan ini dan orang yang ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, ia adalah orang yang berlari tidak menjadi lelah. Dia walaupun menghadapi badai, dia tetap berjalan. Karena apa? Karena memiliki kekuatan dari Tuhan. Dia tidak memikirkan kesengsaraan itu, dia tidak memikirkan persoalan yang dialami saat ini, tidak memikirkan sakit penyakit yang dialami, tidak memikirkan apa yang dialami saat ini. Tapi yang dia pikirkan dalam hati dan pikirnya adalah dia percaya bahwa kekuatan Tuhan itu ada di dalam kehidupannya. Amin, firman Tuhan. Saya mengundang pelayan pujian, kita angkat pujian yang mengatakan kekuatan di jiwaku. Terima kasih kepada Saudari Katarina atas firman disampaikan. Sungguh firman Tuhan adalah kekuatan bagi kehidupan kita di muka bumi ini. Mari kita responi firman Tuhan dengan angkat lagu Kekuatan di Hidupku.
Tuhan. Segala hormat puji syukur ya Aba ya Bapa Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang boleh kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan dan juru selamat kami, Engkaulah Tuhan yang layak dipuji. Kami ucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, serta perlindungan Tuhan terhadap kehidupan kami. Kami telah dikuatkan dan diteguhkan, kami telah ditegur dan dididik oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Dan tiba saatnya ya Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa kami pada siang ini ya Tuhan. Kami mau berseru pada Tuhan, kami mau memohon pada Tuhan, dan kami naikkan doa-doa ini di hadapan Kau. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Ialah segala pergumulan yang ada di negeri ini, Tuhan yang Allah Maha Tahu, Tuhan akan memberkati bangsa kami, akan mengangkat derajat bangsa kami menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, hujan pertobatan terjadi atas negeri kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, berkati para pemimpin-pemimpin negeri kami, baik presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, hingga sampai pemerintah daerah yang paling terkecil. Terlebih-lebih anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk duduk di dalam pemerintahan negeri ini. Biarlah mereka semua boleh membawa berkat, berdampak. Lebih daripada itu, nama Tuhan dimuliakan di negeri Nusantara ini. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berdoa untuk setiap penginjilan-penginjilan, yayasan-yayasan Kristen, hamba-hamba Tuhan yang terjun langsung dalam penyampaian kabar keselamatan, bila bisa menjangkau setiap jiwa-jiwa, baik yang ada di kota, pedesaan, di gunung, di bukit-bukit, di lembah, di tengah lautan, di hutan-hutan, di tempat terpencil pun, biarlah tangan Tuhan, Tuhan yang berkuasa menyertai sehingga banyak jiwa-jiwa yang menerima anugerah keselamatan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap program-program ya Tuhan, berkati di masa proses katekisasi setiap anak-anak kami. Biarlah Tuhan pakai setiap hamba-hamba-Mu yang membawa materi, berikan hikmat, dan bahkan anak-anak kami boleh menerima katekisasi dengan baik, dan terus imannya dibentuk ya Tuhan menjadi iman yang dewasa. Demikian juga ya Tuhan, dalam pemilihan majelis yang baru, biarlah Tuhan mempersiapkan anak-anak Tuhan yang Tuhan pilih, dan melalui setiap jemaat Tuhan berkati hikmat dan marifat-Mu atas mereka semua, sehingga mereka mampu mengemban yang tugas yang Tuhan percayakan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk Bapak Orlan terkhusus dalam hal kepanitiaan pemilihan majelis. Biarlah Tuhan terus pakai hamba-Mu menjadi pelayan yang diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk setiap jemaat, baik yang ada di kilometer 19, baik yang ada di kilometer 19, baik yang ada di kilometer 18 TS baru. Biarlah berkat-berkat tercurah atas keluarga-keluarga Kristen, jauhkan dari segala roh pertengkaran, roh percekcokan, roh perselisihan. Biarlah mereka membawa damai Kristus dalam lingkungan keluarga mereka, bahkan menjadi berkat, jadi Injil yang bisa dibaca oleh kiri kanan mereka, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, berkati setiap aktivitas mereka, kegiatan mereka ya Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati, anak, istri, suami mereka diberkati oleh Tuhan, dan biarlah damai sejahtera Kristus melimpah ruah dalam kehidupan rumah tangga mereka, terutama umat Tuhan yang ada di POGPM. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap perjuangan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, baik yang ada di PAUD, TK, SD, SMP, SLTA, perguruan tinggi, baik yang ada di Said maupun di luar Said. Biarlah lawatan Tuhan
terjadi atas setiap anak-anak kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk perjuangan-perjuangan anak-anak kami yang saat ini sedang ujian. Biarlah Tuhan berikan kemudahan, ketajaman dalam mengingat. Tuhan buat berhasil setiap anak-anak kami. Demikian juga kami berdoa untuk umat Tuhan yang Tuhan izinkan saat ini sedang sakit, siapapun mereka. Biarlah kuasa Tuhan yang hebat, yang luar biasa melawat Ibu Jani yang saat ini dalam pemulihan, baik Bapak Adimon Gultom, juga jemaat Tuhan yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang saat ini tidak enak badan, letih lesu, berbeban berat. Biarlah Tuhan campur tangan atas mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu dengan segala keterbatasan kami di dalam kami membawa doa-doa ini, namun kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu, Allah yang menilik setiap hati umat Tuhan yang ada di tempat ini, yang telah hadir. Kami percaya Engkau Tuhan sedang bekerja, Engkau Tuhan sedang berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, Engkau Tuhan yang berikan kekuatan bagi mereka yang lemah, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka semua. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Inilah doa-doa kami, permohonan kami ya Tuhan. Kiranya Bapa mau mendengar dan menyadengkan setiap permohonan kami, dan kami sempurnakan doa permohonan ini atau syafaat ini ke dalam tangan pengasihan kepada Tuhan, yaitu doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam mencoba, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak Darmuji. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengungkapkan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang telah diberikan pada kita dengan memberikan persembahan. Adapun dasar persembahan diambil dari Keluaran 35 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi dari KJ 450, hidup kita yang benar. Hidup
Jemaat, saya undang bangkit berdiri untuk bawakan persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu, untuk firman-Mu sebagai makanan rohani bagi diri kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan hingga saat ini kami mengungkapkannya dalam wujud persembahan. Tuhan kiranya memberkati apa yang kami berikan ini untuk memperluas kerajaan-Mu khususnya di PAU GPM ini. Tuhan kiranya memberkati setiap para pelayan-Mu yang mengelola persembahan ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan duduk. Saya akan bacakan warta jemaat pada hari ini. Untuk warta jemaat, petugas pelayan ibadah Minggu tanggal 6 November 2022, untuk pagi hari pelayanan firman Pak Pendeta Rizwan P. Untuk liturgos Ibu Mary Zaluku dan pemusik Bapak Ismet. Untuk imam Bapak Diaken Firman Mendrova dan doa syafaat Diaken Bapak Oslan. Untuk sore hari pelayan firman Diaken Bapak Bambang. Untuk liturgos Diaken Bapak Kristanto dan pemusik Diaken Bapak Sahab. Total persembahan minggu lalu adalah Rp2.207.000. Untuk hari ini persembahan 1 kali untuk kas gereja. Dan ibadah keluarga hari Kamis 3 November untuk sektor A dan B diadakan di gereja dengan pelayan firman Diaken Bapak Suroyo, liturgos Ibu Nunung dan pemusik Bapak Diaken Sahab. Untuk Selasa 1 November 2022 akan diadakan doa syafaat di gereja pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat yang akan dilayani oleh pelayan firman Bapak Diaken Darmuji dan liturgos Bapak Diaken Ibu Diaken Bu Francisca dan pemusik Bapak Daud. Yang keempat akan diadakan latihan pujian bagi kaum wanita pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 4 dan 5 November untuk pelayanan tanggal 6. Untuk yang kelima, Bapak Majelis menghimbau untuk taat melakukan protokol kesehatan. Bagi yang kurang sehat dapat beribadah di rumah masing-masing untuk sementara waktu. Yang keenam, Majelis PAU GPM mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tambahan warta yang ketujuh, hari ini diadakan pertukaran mimbar dari SIL, yaitu dilayani oleh Saudari Katarina Radupala dan Saudari Karis Setioningsi dari GPM menuju pelayanan di SIL. Lalu yang terakhir, pengumpulan amplop angket majelis yang dibagikan minggu lalu silakan dikumpulkan paling lambat minggu depan. Untuk berita panitia Natal dari Bapak Darmuji. Ya, salam Bapak Ibu, minta waktunya sejenak. Ya, tadi malam kita adakan rapat panitia pembentukan panitia Natal. Adapun telah tersusun susunan panitianya. Natal kita akan diadakan di bulan Desember, tanggalnya 15 hari Kamis. Jamnya akan diadakan jam 18 sampai dengan 20 atau ya jam 8 WIB. Selanjutnya saya akan bacakan susunan panitianya. Untuk penanggung jawab Majelis PAU GPM, panitia pelaksana diketahui oleh panitia Sahabman Tuanai Bau. Ya. Terus wakilnya Saudara Samuel J. Situmorang, wakil ketuanya. Untuk sekretaris Saudari Karis Setioningsi, bendahara Bapak Kadus Gultom. Adapun sesi-sesi yang lain, sesi acara oleh Bapak David William, pemusik Bapak Ismet Arimatea, Bapak Suroyo,
Komisi Sekolah Minggu, Ibu Nunung Jumiati, Ade Silaen, Vinta, anak kita, serta Mbak Lili. Itu sesi acaranya. Untuk konsumsi, Ibu Francisca Aryani, Ibu Rismawati Boru Pardede, dan bisa dibantu dengan yang lain. Silakan yang mau ambil bagian di sana, ibu-ibu. Untuk sesi perlengkapan oleh Bapak Kristanto, untuk juga ditambah dengan rekan pemuda dan pemudi POK, dan dibantu oleh Bapak Oslan W. Panjaitan. Untuk sesi dekorasi dikoordinir oleh Bapak Daud Sulaksono, Bapak Sucipto Yosep Prabowo, Bapak Hilman Huta Barat, serta Bapak Agus Mariono. Untuk transportasi, Bapak Christian Smith sebagai koordinator, serta Bapak Agus Purwanto. Selanjutnya sesi dana oleh Bapak Christian Cahya selaku koordinator. Juga dilanjutkan Bapak Trimanto di 19, Pak Jawati Manurung di 19, serta dibantu Saudara Kepas Aji Bekti juga di tes baru Mangja Gultom. Itu bagian sesi dananya. Selanjutnya penerima tamu dari keluarga Bapak Firman Mindropa selaku koordinator, Bapak Bambang Wahyudi, keluarga Bapak Gamaliel Darmuji, keluarga Bapak Darwin Natasinaga, serta Bapak Oslan W. Panjaitan. Selanjutnya yang sesi dokumentasi dan multimedia, Yeskiel R. Pratama dari pemuda, Dian Riyama Gultom dari remaja, juga anak kita Yordan dan Yosep remaja. Itulah susunan kepanitiaan Natal yang telah terbentuk dan disetujui majelis semalam. Adapun Natal yang diperlukan, dana Natal yang diperlukan itu kurang lebih 22.456.500. Adapun sumber dana dari kas gereja akan dikeluarkan 10 juta untuk membantu biar bisa berjalan. Selanjutnya sumber dana lain akan diadakan amplop Natal, juga donatur. Mari kita saling bergandeng tangan mewujudkan acara ini bisa berjalan dengan baik. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ada yang ditambahkan dari Pak Bambang atau Pak Firman? Cukup? Cukup ya? Terima kasih. Salam. Terima kasih Pak Darmuji. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Kita akan menutup ibadah ini dengan pujian penutup PKJ 131, Ku Yakin Tuhan Tuntun Langkahku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
Marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.